Assalamualaikum Sobat Beriman. Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pria asal Amerika yang awalnya meremehkan ibadah sholat tarawih? Ya, dia tidak mengerti mengapa umat muslim sangat serius melaksanakan sholat di bulan Ramadan. Namun, siapa sangka, hidayah datang padanya dengan cara yang tak terduga, dan akhirnya dia memeluk Islam. Bagaimana kisah perjalanan spiritualnya hingga bisa menerima cahaya kebenaran? Tetaplah bersama kami untuk menyimak cerita penuh inspirasi ini. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini supaya kamu nggak gagal paham dan bisa mengambil hikmah dari kisah luar biasa ini. Brandon, seorang pria berusia 35 tahun asal New York, hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar yang tak pernah tidur. Di usianya yang matang, Brandon adalah sosok yang sukses dalam karir, cerdas, dan selalu penuh percaya diri. Namun, meskipun hidup di kota yang penuh keragaman budaya dan agama, Brandon tidak pernah terlalu tertarik untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam. Baginya, sholat tarawih hanya sebuah ritual yang tak masuk akal, sesuatu yang asing dan hanya dilakukan oleh mereka yang mengaku muslim. Brandon tumbuh di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai agama. Selama ini, ia memandang banyak tradisi keagamaan sebagai hal yang kuno dan kurang relevan dengan kehidupan modern. Ramadan, bagi Brandon, bukan lebih dari sekadar bulan biasa. Sholat tarawih, dengan puluhan rakaatnya, hanya dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ia seringkali tertawa melihat orang-orang yang begitu serius menjalankan ibadah tersebut. Namun, siapa yang sangka, perjalanan hidupnya akan membawanya pada sebuah pertemuan tak terduga yang mengubah segala pandangannya. Hari itu, Brandon sedang duduk di ruang tamu apartemennya yang terletak di tengah kota New York. Dari jendela besar yang menghadap ke jalanan yang sibuk, ia bisa merasakan suhu yang dingin menusuk. Meski tidak ada salju yang turun, kota yang biasanya dipenuhi oleh hiruk-pikuk, kini terbungkus dalam keheningan musim dingin. Suasana ini cukup kontras dengan kehidupan Brandon yang cenderung sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Meski begitu, ia selalu menyempatkan diri untuk mengecek media sosial dan membaca berita-berita yang sedang tren. Salah satu informasi yang muncul di beranda Facebooknya adalah tentang sebuah kegiatan sholat tarawih berjamaah yang akan diadakan di salah satu lokasi paling ikonik di New York, yaitu Times Square. Brandon memandang sejenak foto yang diunggah di sana. Sekelompok orang berdiri rapi di tengah jalan, di bawah layar raksasa yang memancarkan iklan-iklan terang benderang. Di bawah foto tersebut, tertulis informasi bahwa akan ada acara sholat tarawih berjamaah di jalanan Times Square, yang terbuka untuk umum. Brandon mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepala. Sholat tarawih di jalanan, di Times Square, di tengah cuaca dingin banget begini, gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Ia mengklik gambar itu dan mulai membaca lebih lanjut. Kegiatan ini, menurut informasi tersebut, bertujuan untuk memperkenalkan dan mempererat hubungan antar umat beragama di kota yang multikultural ini. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa meski beribadah, umat Islam tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang lebih luas. Namun, semakin Brandon membaca, semakin ia merasa ini adalah ide yang absurd. Bagi pria yang lahir dan besar dalam keluarga ateis ini, semua yang berbau agama seringkali terasa asing dan konyol. Tanpa sadar, ekspresinya berubah menjadi tampak sinis. Ia kembali membaca selebaran yang dibagikan, yang mengklaim bahwa ribuan orang muslim akan datang, bikin kegiatan kumpul-kumpul di jalanan dengan cuaca dingin banget begini. Hahaha, sangat mustahil orang-orang mau datang, ujar Brandon dengan suara keras, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Brandon pun tertawa kecil, merasa bahwa ini hanyalah sebuah upaya yang sia-sia. Ia pun membayangkan para peserta yang mungkin akan meringkuk di bawah selimut tebal, atau bahkan mungkin batal datang sama sekali karena cuaca yang sangat dingin. Gak mungkin mereka bakal tahan, lanjutnya, sambil mengunyah keripik kentang yang ada di mejanya. Beberapa jam kemudian, saat ia sedang berjalan keluar untuk membeli kopi di kafe terdekat, pikiran tentang sholat tarawih itu masih menghantuinya. Ia berjalan dengan langkah terburu-buru, berusaha menghindari angin yang menusuk tubuh. Suasana di luar sangat sepi, hanya ada beberapa orang yang terburu-buru melangkah di jalanan. Di sepanjang trotoar, udara dingin menusuk hingga ke tulang, dan beberapa toko mulai tutup lebih awal karena musim dingin yang ekstrim. Namun, begitu ia melewati Times Square, Brandon melihat sesuatu yang aneh. Ada kelompok orang yang berkumpul di tengah jalan.
Awalnya ia pikir itu hanya sekelompok turis atau demonstrasi, tetapi ketika ia mendekat, ia terkejut melihat mereka sedang mempersiapkan diri untuk sholat. Sejumlah pria mengenakan jubah putih dan peci, sedang beberapa wanita terlihat mengenakan hijab. Semua orang tampak rapi dan tenang, meskipun angin dingin berhembus kencang. Bahkan ada yang duduk di atas sajadah di trotoar, sementara lainnya mulai berjajar untuk sholat. Jangan bilang, mereka benar-benar akan sholat di sini, pikir Brandon. Matanya terbuka lebar, ia terdiam sejenak di seberang jalan, menonton dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Sesekali, seseorang di dalam kerumunan terlihat saling memberi senyum dan berbicara dengan lembut. Di tengah keramaian kota yang sibuk, momen yang penuh ketenangan itu tampak begitu kontras. Brandon merasakan ketegangan yang aneh. Ia ingin tertawa dan menganggap semuanya ini hanya lelucon, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Seiring dengan berjalannya waktu, lebih banyak orang mulai berkumpul, dan orang-orang di sekitar Brandon juga terlihat berhenti untuk memperhatikan kegiatan tersebut. Cuaca yang sedingin itu, bahkan beberapa dari mereka terlihat mengeluarkan napas yang membekas di udara, namun semangat mereka untuk beribadah tetap kuat. Brandon menelan ludahnya, sedikit tergugah, meski ia masih merasa bingung. Mereka benar-benar serius ya, gumamnya pelan. Seorang pria muslim yang mengenakan jubah datang menghampiri beberapa orang yang berdiri di sekitarnya, memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sholat akan dimulai. Kami melakukannya untuk Allah, katanya dengan suara lembut, dan siapapun boleh ikut, tidak ada paksaan. Brandon terdiam lebih lama, berpikir apakah dirinya terlalu cepat menilai orang-orang ini. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri, meski ia tidak sepenuhnya memahami makna di balik ibadah tersebut. Semangat yang terpancar dari orang-orang itu terasa sangat kuat dan tulus. Tanpa sadar, ia pun melangkah lebih dekat, membiarkan dirinya terseret oleh rasa ingin tahu yang mulai menguasainya. Malam itu, udara terasa semakin menusuk kulit. Meskipun salju tidak turun, suhu dingin yang sangat menggigit tetap terasa. Namun, hal itu tak menghalangi semangat umat muslim yang terus berdatangan ke tengah jalanan Times Square. Mereka datang dengan pakaian hangat, jaket tebal, dan syal yang melilit leher mereka, berusaha melawan dinginnya malam. Namun semangat mereka tetap membara. Jalanan itu, yang biasanya penuh dengan para turis dan pekerja malam, kini dipenuhi oleh umat muslim dari berbagai kota, yang rela datang untuk beribadah sekaligus untuk mensiarkan Islam. Brandon melihat mereka dengan mata yang terbuka lebar. Makin banyak orang yang datang, makin tak percaya dirinya melihat suasana itu. Dalam hati, Brandon berkata, ini mustahil. Mana mungkin ada orang yang rela berdiri di jalanan dingin begini di malam hari hanya untuk beribadah. Ia merasa seperti ini adalah sebuah pemandangan yang gila. Penuh keraguan, ia terus berdiri di pinggir jalan, memperhatikan setiap detail yang terjadi. Banyak di antara mereka yang tersenyum satu sama lain, berbicara dengan lembut, dan mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah. Beberapa orang berjalan dengan tekad yang kuat, menyebarkan sajadah-sajadah kecil di sepanjang jalan. Tidak ada rasa malas atau keraguan di wajah mereka. Mereka tampak sangat yakin dengan tujuan mereka, dan semangat mereka begitu menular. Brandon merasa kebingungannya semakin besar. Mereka benar-benar serius. Ya, semua ini hanya untuk sholat, di jalanan yang dingin, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, terdengar suara seorang muazin yang mulai mengumandangkan azan. Suara yang lembut dan merdu itu menggema di antara gedung-gedung tinggi, dan dalam sekejap, kesunyian kota seakan tergantikan dengan lantunan azan yang indah. Suara muazin itu memanggil setiap muslim yang hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Brandon terdiam mendengar azan yang begitu merdu itu. Ada getaran yang tak bisa ia jelaskan mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ini luar biasa, gumam Brandon pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia rasakan. Dalam dinginnya malam itu, suara azan yang menggema seakan memberikan kekuatan luar biasa, memberi semangat bagi mereka yang hadir untuk menjalani ibadah dengan penuh khusyuk. Panggilan azan ini membuatku merinding, pikirnya lagi, seakan tak bisa melepaskan perasaan yang tiba-tiba menghinggapinya. Hati Brandon bergetar, ada rasa yang datang begitu mendalam. Ia sadar, selama ini ia mungkin telah salah dalam menilai umat muslim dan agamanya. Sekelilingnya, orang-orang mulai berdiri lebih rapi, siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beberapa pengunjung non-muslim yang juga menyaksikan kegiatan itu, terlihat terkesima dan mulai berbicara di antara mereka. Ini sangat menenangkan hati, ujar salah satu dari mereka. Aku ingin tetap di sini menyaksikan ini sampai selesai. Lantunan itu membuat hatiku tenang. Brandon yang memegang segelas kopi dengan tangan dingin,
tetap berdiri terpaku. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya mulai bergetar, dan ia mulai merasa sangat tersentuh. Ia tak pernah membayangkan bahwa sebuah ibadah yang dianggapnya biasa ini bisa meninggalkan kesan yang begitu dalam. Inikah Islam? Pikirnya, selama ini aku salah melihat Islam. Salat pun dimulai. Sang imam, dengan gerakan yang sangat khusyuk dan penuh keikhlasan, maju mengambil posisinya di depan para jamaah. Lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang begitu indah dan merdu, membuat suasana di sekelilingnya terasa begitu tenang dan damai. Semua yang hadir, termasuk mereka yang menyaksikan, seperti terhipnotis oleh keindahan dan ketenangan dari setiap ayat yang dibacakan. Brandon merasa hatinya semakin tenang, meskipun ia tetap berdiri di sana, terpaku, dan hanya mengamati, tanpa sadar, ia menikmati setiap detik dari ibadah itu. Ini luar biasa, pikirnya lagi. Semua yang ada di sekitarnya seakan larut dalam kedamaian. Seorang pria yang berdiri di sampingnya, yang bukan muslim, berbisik dengan suara pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa damai di sini. Mungkin ini sesuatu yang lebih besar daripada yang aku kira." Setelah sholat selesai, Brandon perlahan-lahan melangkah pulang, namun pikirannya tidak bisa berhenti. Ia terus memikirkan apa yang baru saja ia saksikan. Ada semacam ketenangan yang mengalir dalam dirinya, dan ia merasa seolah telah melihat sesuatu yang sangat berharga, yang selama ini ia abaikan. Selama perjalanan pulang ke apartemennya, ia berpikir tentang Islam dan semua yang baru saja ia lihat. Ada sesuatu dalam ibadah itu yang menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Sejak malam itu, Brandon mulai sering berpikir tentang Islam. Sholat tarawih yang ia saksikan di jalanan Times Square itu, meskipun sederhana, telah membuka matanya untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Hidayah seakan mulai merasuk dalam dirinya. Perlahan-lahan, tanpa ia sadari, ia merasa terinspirasi untuk belajar lebih banyak, mencari tahu lebih dalam tentang ajaran Islam yang selama ini ia remehkan. Malam itu menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Brandon. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi satu hal yang pasti, sejak saat itu, ia tidak lagi melihat Islam dengan pandangan yang sama. Hidayah itu mulai mengarahkannya pada sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah malam itu, Brandon merasa seakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Apa yang telah ia saksikan di Times Square, suasana tenang, semangat para jamaah, dan keindahan lantunan azan, terus terputar dalam pikirannya. Ada kekosongan yang tiba-tiba muncul di hatinya, seakan ada sebuah ruang yang ingin ia isi dengan pengetahuan lebih tentang Islam, agama yang selama ini ia remehkan, kebenaran yang selama ini ia abaikan mulai memanggilnya, dan ia merasa perlu untuk menjawab panggilan itu. Brandon mulai merasakan rasa penasaran yang mendalam. Selama bertahun-tahun, ia menjalani hidup sebagai seorang ateis yang tak mempercayai adanya Tuhan atau agama. Namun, malam itu, melihat ribuan orang yang dengan penuh semangat beribadah di tengah dinginnya malam, hatinya mulai terbuka untuk mempelajari lebih jauh. Mungkin selama ini aku terlalu cepat menilai, pikirnya, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Pada pagi harinya, Brandon tak bisa berhenti berpikir tentang apa yang ia lihat. Ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke sebuah toko buku lokal di kota. Toko buku itu cukup besar dan memiliki berbagai jenis koleksi, dari fiksi hingga buku-buku non-fiksi tentang agama dan filosofi. Ia berjalan perlahan-lahan, menyusuri rak-rak buku, hingga akhirnya ia menemukan bagian yang khusus memuat buku-buku agama. Di sana, ada beberapa judul buku tentang Islam yang menarik perhatian Brandon. Ia memutuskan untuk membeli dua buku, Islam, Panduan Dasar, dan Sejarah Perkembangan Islam. Buku-buku itu terlihat cukup sederhana, tetapi rasanya ini adalah awal yang baik untuk memahami lebih dalam tentang agama yang telah mempengaruhi begitu banyak orang di dunia. Brandon pulang ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di meja makan sambil membuka buku pertama yang ia beli. Hal pertama yang ia baca adalah tentang konsep dasar Islam, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah, dan pengakuan pada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Brandon merasa sedikit bingung pada awalnya. Dalam hidupnya, ia terbiasa dengan pandangan dunia yang lebih rasional dan sekuler. Namun, semakin ia membaca, semakin banyak hal yang mulai mengalir dalam pikirannya. Ia mulai merenungkan konsep tentang Tuhan yang lebih besar dan jauh lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap kali ia selesai membaca satu bab, ia merasa ada sesuatu yang mulai mengisi kekosongan dalam dirinya. Ada kedamaian yang datang bersama pengetahuan itu. Meski masih banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya, mungkin ini yang selama ini aku cari, pikir Brandon, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuan.
Tidak hanya itu, Brandon juga mulai mencari informasi lewat internet. Ia mengunjungi situs-situs yang mengulas tentang ajaran Islam dan menonton beberapa video ceramah dari ulama-ulama terkenal. Salah satu video yang sangat mengena baginya adalah ceramah tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Brandon merasa terkejut dengan banyaknya nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Suatu malam, saat ia sedang menonton sebuah video ceramah di YouTube, Brandon menemukan sebuah wawancara dengan seorang Muslim yang bercerita tentang bagaimana ia masuk Islam setelah bertahun-tahun mencari kebenaran. Cerita itu sangat menyentuh hati Brandon. "Aku ingin seperti dia," pikir Brandon. "Aku ingin memahami lebih dalam tentang agama ini." Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya, meskipun ia masih merasa ragu untuk benar-benar masuk ke dalamnya. Hari demi hari, Brandon semakin banyak membaca dan belajar. Ia semakin terbuka terhadap ajaran-ajaran Islam. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang baru, ia merasa seolah dunia ini menjadi lebih luas. Islam, yang dulu tampak asing dan sulit dipahami, kini mulai memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani. Ia mulai menyadari bahwa banyak nilai dalam Islam yang sangat sejalan dengan nilai-nilai yang ia pegang, seperti kejujuran, kedamaian, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Namun, meskipun Brandon mulai merasa semakin tertarik dengan Islam, ia masih merasakan keraguan dalam dirinya. Apakah benar ia bisa mengubah pandangannya yang telah lama teguh sebagai seorang ateis? Apakah Islam benar-benar untuknya? Ada ketakutan yang menghantui pikirannya, rasa takut jika ia salah langkah atau bahkan mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Namun, satu hal yang pasti, semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasa menemukan kedamaian dalam hatinya. Tidak ada lagi perasaan kosong yang menghantui, tidak ada lagi kebingungan yang tak terjawab. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa seperti mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini ia pendam. Lantunan ayat-ayat Al-Quran yang ia dengar dalam video ceramah kini terasa semakin dekat dengan dirinya. Brandon pun mulai berdiskusi dengan beberapa teman Muslim yang ia kenal di kota. Mereka dengan sabar menjelaskan berbagai hal tentang Islam, dan semakin ia mendengar, semakin banyak keyakinan yang tumbuh dalam hatinya. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, rasa percaya bahwa Islam bukanlah sekadar agama, tetapi sebuah cara hidup yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Suatu hari, setelah beberapa bulan belajar dan merenung, Brandon merasa ada sebuah panggilan yang kuat di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunda-nunda perasaan ini. "Aku ingin memeluk Islam," pikirnya dengan mantap. "Ini adalah jalan yang selama ini aku cari." Hari yang telah ditunggu Brandon akhirnya datang. Setelah berbulan-bulan merenung dan mencari jawaban, ia merasa hatinya sudah mantap. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang terus berkembang dalam dirinya. Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah jalan hidup yang telah menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Ada kedamaian yang luar biasa dalam ajaran-ajarannya, dan Brandon merasa seperti menemukan kedamaian yang hilang dalam dirinya. Pagi itu, dengan tekad yang kuat, Brandon memutuskan untuk melangkah ke sebuah masjid di New York yang tidak jauh dari apartemennya. Ia telah berdiskusi dengan beberapa teman Muslim yang membimbingnya melalui proses ini. Dengan sedikit keraguan dan rasa gugup, ia berjalan memasuki masjid tersebut. Suasana masjid terasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang sibuk. Meskipun baru pertama kali memasuki tempat ibadah Islam, Brandon merasa seakan sudah mengenal tempat ini sejak lama. Saat tiba di dalam masjid, ia melihat seorang imam yang sedang berbicara dengan beberapa jamaah. Dengan perlahan, ia mendekati imam tersebut dan menyampaikan niatnya. "Assalamualaikum," sapa Brandon dengan suara yang sedikit bergetar. "Saya ingin memeluk Islam." Imam itu tersenyum lebar, dengan wajah yang penuh kehangatan dan kebahagiaan. "Waalaikumsalam," jawab imam dengan lembut. "Alhamdulillah, Brandon. Semoga Allah memudahkan langkahmu. Kita semua ada di sini untuk mendukungmu. Ini adalah langkah yang indah." Brandon merasa sebuah perasaan yang sangat luar biasa, perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia duduk dengan imam itu dan mendengarkan beberapa petunjuk tentang syahadat, kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah," ujar imam itu dengan lembut, membimbing Brandon untuk mengucapkannya. Brandon, dengan hati yang penuh rasa haru, mengucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan. Ia merasakan seakan ada sebuah cahaya yang menyinari hatinya, seperti beban berat yang selama ini ada di pundaknya kini terangkat. Seluruh dunia seakan berubah. Ia merasa diberkahi, merasa diizinkan untuk memulai babak baru dalam hidupnya.
Ketika ia selesai mengucapkan syahadat, para jamaah yang ada di masjid itu menyambutnya dengan penuh sukacita. Beberapa di antaranya memeluk Brandon, memberikan ucapan selamat, dan menyampaikan doa-doa yang baik untuknya. Di saat itu, Brandon merasa seolah-olah ia telah menemukan rumah sejati bagi jiwanya, sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Hari-hari berikutnya, Brandon mulai mempelajari lebih dalam tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Ia menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan terus menggali lebih banyak tentang ajaran Al-Quran. Setiap hari, ia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin merasakan kedamaian dalam setiap amal ibadah yang ia lakukan. Kehidupan Brandon yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi lebih bermakna. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu sibuk mengejar dunia, tetapi kini ia merasa bahwa tujuan hidupnya telah menjadi jauh lebih jelas. Islam memberinya arah, kedamaian, dan yang paling penting, kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari, saat ia menatap langit yang luas dari jendela apartemennya, Brandon merenung, "Dulu aku meremehkan orang-orang yang beribadah. Aku tidak bisa memahami mengapa mereka begitu rela melakukan itu. Tapi sekarang, aku tahu jawabannya. Mereka melakukannya karena cinta kepada Allah. Mereka melakukannya karena ada kedamaian yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. Dan aku, akhirnya merasakannya." Brandon tersenyum, merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru dimulai. Dengan Islam, ia merasa telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pesan hikmah dari kisah ini, kisah Brandon mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan perjalanan yang tak terduga. Kadang-kadang, kita terlalu cepat menilai sesuatu atau seseorang tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Brandon yang dulu meremehkan sholat tarawih dan menganggap Islam sebagai sesuatu yang asing, akhirnya menemukan jalan hidayah melalui sebuah peristiwa kecil yang mengubah pandangannya. Hidayah bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang tidak terduga. Yang kita perlukan adalah hati yang terbuka untuk menerima kebenaran dan kesediaan untuk belajar tanpa prasangka. Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari kebaikan, untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan prasangka atau pandangan kita sendiri. Semoga kisah Brandon menginspirasi kita semua untuk selalu menjaga hati dan pikiran agar tetap terbuka terhadap kebenaran, serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap langkah kehidupan kita.